Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan terakhir, pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan hadis nomor 72, hadis dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an, di mana beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati at-taqwa." Adi bin Hatim berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah yang ada keterkaitan dengan kafarat. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, apa sumpah yang dimaksud dengan yamin. Ya, sumpah yang dimaksud dengan sumpah yang apabila kita melanggarnya maka ada ketentuan membayar kafarat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ia telah melakukan sumpah ini dan ia melihat di sana ada sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah, maka hendaknya dia melakukan hal yang mendekatkan dirinya kepada ketakwaan kepada Allah dan dia batalkan sumpahnya, kemudian dia bayar kafarat. Ini ikhwani kaum muslimin, hadis yang terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada. Beliau berkhutbah di haji wada. Sering kita sampaikan bahwa haji wada artinya haji perpisahan, di mana di haji ini tahun 10 dari hijrah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyampaikan kata-kata yang menunjukkan akan perpisahan. Karena memang sebelum pelaksanaan haji wada, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menyampaikan ya kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha bahwa ajal beliau telah dekat. Ini sebelum pelaksanaan haji wada, di mana Aisyah bercerita suatu hari berkunjung ke rumah kami Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 bulan sebelum Nabi wafat, sebelum pelaksanaan haji wada. Datang Fatimah berkunjung, dan sungguh aku melihat bahwa jalannya Fatimah atau berjalannya Fatimah mirip sekali dengan berjalannya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Fatimah untuk duduk di sampingnya. Kemudian Nabi SAW berbisik kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menangis. Kemudian tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat sangat
sedihnya putrinya, ya, maka Nabi SAW membisikkan ke telinga Fatimah bisikan yang kedua, kemudian Fatimah tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha suatu hari bertanya kepada Fatimah, ini sebelum Nabi meninggal. Aisyah bertanya, apa yang menyebabkan engkau dibisikkan tertawa, kemudian yang kedua yang pertama engkau menangis, kemudian yang kedua engkau tertawa. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak akan membocorkan rahasia yang dirahasiakan Rasulullah SAW, karena dalam menyampaikan hal itu Nabi berbisik. Ya, kalau bukan sebuah rahasia tentunya Nabi tidak perlu berbisik kepada Fatimah. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan kepada Aisyah bahwa aku tidak akan membocorkan rahasia yang dirahasiakan Rasulullah SAW. Ini 4 bulan sebelum Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal alaihi salatu wassalam, baru Aisyah kembali bertanya kepada Fatimah tentang bisikan tersebut, karena heran, dibisikkan menangis, kemudian dibisikkan yang kedua tertawa. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, adapun sekarang maka saya akan menyampaikan karena Rasulullah SAW telah meninggal, jadi ini bukan rahasia lagi. Maka Fatimah mengatakan, pada bisikan pertama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telingaku bahwa Jibril alaihi salatu wassalam Ramadan tahun ini, ya, ini tadarus Al-Quran denganku sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Yang biasanya Jibril alaihi salatu wassalam tadarus Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1 kali dalam setahun, tapi tahun ini 2 kali beliau lakukan. Ya, maka kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, ini sepertinya mengisyaratkan begitu sangat dekat ajalku, kata Rasulullah. Maka jika seandainya nanti ayah wafat, ayah meninggal, bersabarlah engkau wahai Fatimah, dan ketahuilah bahwa engkau adalah keluarga kita yang akan pertama kali menyusulku. Maka di situ Fatimah menangis radhiyallahu taala anha. Kemudian adapun bisikan yang kedua menyebabkan beliau tertawa adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tardain an takuna sayyidata nisa'i ahli jannah. Apakah engkau tidak ridha, tidak puas wahai Fatimah kalau seandainya Allah pilih engkau menjadi pimpinan wanita di dalam surga Allah tabaraka wa taala? Maka di sanalah kemudian Fatimah tertawa radhiyallahu taala anha. Jadi hajjatul wada ini memang haji yang berada di penghujung kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali dalam kesempatan di pelaksanaan ibadah haji selalu mengucapkan kata-kata perpisahan, sehingga haji ini disebut dengan haji wada. Di dalam haji ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak bersabda dengan sabda-sabda yang mengisyaratkan kepada pilar-pilar Islam, hukum-hukum utama di dalam agama Islam. Di masyair, ya, di Arafah, di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sampaikan kepada para sahabat poin-poin yang hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin. Bahkan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala falyuballigh asyahid minkumul ghaibah. Ketahuilah orang yang hadir saat ini hendaknya menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kepada yang tidak hadir. Sedangkan yang hadir waktu itu jumlahnya sangat banyak, ya, ratusan ribu. Sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala bercerita bahwa di Dzulhulaifah tatkala aku melihat ke depan semuanya manusia, melihat ke belakang semuanya manusia, melihat ke kanan dan ke kiri semuanya manusia, artinya lautan manusia, karena begitu banyaknya sahabat yang kala itu ingin menyertai Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, yang pertama beliau bersabda, ittaqullah. Ini di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini pesan yang pertama. Dan ini terkait dengan bab yang sedang kita bahas, di mana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Dan maklum, jadi maksud dengan takwa di sini adalah menjadikan antara kita dengan siksa Allah
penghalang. Ya, dengan apa? Membangun penghalang tersebut dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah tabaraka wa taala. Ini pesan yang pertama yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wasallu khamsakum." Tegakkanlah salat 5 waktu yang Allah wajibkan. Ini pesan Nabi yang kedua. Nabi berpesan agar kaum muslimin menjaga salat 5 waktu. Wasallu khamsakum. Salat 5 waktu kamu. Ini 5 waktu yang Allah wajibkan. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang tidak perlu lagi mungkin untuk dijelaskan kepada seluruh kaum muslimin bahwa salat 5 waktu ini adalah sebuah kewajiban. Bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan siapapun yang mengingkari akan kewajiban salat 5 waktu, maka dia keluar dari Islam, sekalipun dia bersyahadat, sekalipun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, salat 5 waktu adalah salat yang bukan sebuah kewajiban atas seorang muslim, maka dia kafir. Karena salat 5 waktu kewajibannya ini ma'lumun minad dini bid-darurah. Kewajiban salat 5 waktu adalah sebuah pengetahuan yang diketahui secara pasti oleh semua muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak tahu akan kewajiban salat 5 waktu. Karenanya yang mengingkarinya ini kafir, keluar dari Islam. Nabi berpesan sallu khamsakum. Ya mungkin saat itu orang yang tidak mengerjakan salat 5 waktu tidak terbayang bagi seorang sahabat. Ya, tidak terbayang bagi seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW seorang muslim tidak mengerjakan salat 5 waktu, tidak terbayang. Yang biasanya yang tidak mengerjakan salat 5 waktu itu hanya orang munafik saja atau orang kafir. Ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan antara kita dengan mereka, perjanjian antara kita dengan mereka adalah pelaksanaan ibadah salat. Artinya memang perbedaan antara muslim dengan kafir itu adalah salat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dahulu meninggalkan salat merupakan perkara yang tidak terbayang bagi seorang muslim di zaman itu. Tapi subhanallah hari ini kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Heran kita melihatnya ada seorang muslim yang tidak mengerjakan apa? Mengerjakan salat. Padahal salat 5 waktu ini merupakan kewajiban terbesar yang Allah wajibkan atas seorang hamba. Sering kita sampaikan, apapun kondisi kita, sesulit apapun kondisi kita, dan segenting apapun keadaan kita, kewajiban salat 5 waktu ini sama sekali tidak digugurkan oleh Islam. Tidak ada istilah seperti zakat. Kalau tidak punya harta yang mencapai nisab, maka kewajiban zakat itu hukumnya tidak wajib atau gugur. Tidak ada kewajiban sama sekali. Ya, atau puasa yang tatkala seorang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, ia boleh tidak berpuasa. Atau seperti ibadah-ibadah dalam agama kita yang lainnya. Kalau tidak mampu, maka kewajiban tersebut imma diringankan atau gugur sama sekali. Berbeda dengan salat. Dalam kondisi apapun, kewajiban salat itu tetap harus dilaksanakan, kecuali jika seandainya nyawa sudah tidak ada di badan kita. Ya, kalau misal sakitnya parah, terbaring, tidak bisa duduk sekalipun, hanya bisa menggerakkan beberapa anggota tubuh, kita masih sadar, kita masih memiliki kesadaran, masih sadar, maka kewajiban salat itu masih harus dikerjakan. Allahumma kecuali kalau akal sudah tidak ada, masih hidup tapi akal tidak ada, seperti orang yang sudah pikun misalnya. Orang sudah pikun tidak ada kewajiban salat. Atau orang gila tidak ada kewajiban salat, tapi tatkala akalnya masih ada, dia masih sadar, maka masih ada kewajiban salat. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sallu khamsakum. Tunaikan salat 5 waktu kamu, tegakkan salat 5 waktu kamu. Dan kalau kita ingin memperluas pembahasan, dan ini pernah kita bahas bagaimana kewajiban salat ini diterima oleh Nabi SAW, itu tidak tergambarkan kita ada sebuah kewajiban penerimaan hukum kewajibannya sebagaimana penerimaan Rasulullah SAW terhadap hukum kewajiban salat. Nabi menerimanya langsung naik ke atas.
Allah tabaraka taala langsung berfirman kepada Rasulullah SAW, mewajibkan kewajiban apa? Salat 5 waktu. Adakah kewajiban ibadah dalam Islam yang seperti ini? Ini menunjukkan keagungannya. Kenapa Allah tidak mewajibkan zakat, mewajibkan puasa, mewajibkan haji sebagaimana Allah wajibkan salat? Jawabannya karena memang ibadah salat ini adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah tabaraka taala. Maka karenanya Nabi SAW berpesan bahwa ibadah salat ini merupakan standar baik atau tidaknya amal seorang hamba. Dia adalah timbangan. Kalau salatnya bagus, maka amal yang lain pasti bagus. Kalau salatnya rusak, pasti amal yang baik akan rusak, kata Rasulullah SAW. Ini pesan yang kedua. Setelah bertakwa kepada Allah, kerjakan salat 5 waktu. Kemudian sumu syahrakum, berpuasalah di bulan kamu, artinya bulan Ramadan. Berpuasalah di bulan Ramadan. Ini juga kewajiban yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim. Di bulan Ramadan, Allah tabaraka taala wajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang tidak memiliki uzur, Allah wajibkan atas mereka berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hilal Ramadan, dan dia tidak memiliki uzur, maka wajib baginya untuk berpuasa 29 hari atau 30 hari. Allah wajibkan atas kita berpuasa, diawali dari terbit fajar as-sadiq dan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Ini puasa Ramadan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, Nabi SAW bersabda, wa addu zakata amwalikum, bayarkan atau tunaikan zakat hartamu. Ya, sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya tentang kewajiban zakat pada harta-harta tertentu. Ya, pada harta-harta tertentu. Emas, perak, ternak, unta, sapi dan kambing. Kemudian pertanian, ya, zakat pertanian. Kemudian sebagian ulama berpendapat zakat urud at-tijarah, zakat perdagangan, zakat setiap barang yang dimiliki untuk diperjualbelikan, bukan untuk dimiliki barangnya atau zatnya, tapi hakikatnya untuk diperjualbelikan, mencari keuntungan, apapun bentuk barangnya. Yang pada hakikatnya ini sama seperti emas dan perak atau uang. Seorang beli rumah untuk diperjualbelikan, beli tanah untuk mencari keuntungan, beli kendaraan untuk mencari keuntungan, maka padanya terdapat kewajiban apa? Zakat. Nabi SAW katakan, addu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kamu. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ati'u umara'akum. Wa ati'u umara'akum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan taati umara'akum. Umara' jamak dari amir, artinya pemimpin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan yashmal umara' al-manatiq wal buldan. Masuk di sini adalah para pemimpin daerah atau para pemimpin negara. Ya. Jadi yashmal kata beliau al-amirul am, pemimpin secara umum, tentunya yang paling tinggi di sebuah negara seperti presiden, atau mungkin kalau kerajaan berarti tentunya raja, ya, artinya pemimpin tertinggi. Dan termasuk di sini adalah bawahannya, jadi pemimpin-pemimpin yang berada di bawah pemimpin yang tertinggi tadi. Ini yang kita sebut tadi, pemimpin yang ada di provinsi, pemimpin yang ada di kabupaten kota dan seterusnya. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ati'u umara'akum, taatilah para pemimpin kamu.
Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya sering kita sampaikan bahwa ketaatan kepada para pemimpin ini tidak mutlak. Ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Artinya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kalau perintah tersebut mengandung unsur maksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat. Namun sekali lagi kita ingatkan, untuk mengatakan ini bertentangan dengan syariat atau tidak, ini juga butuh ilmu. Kadang-kala ada seorang mengatakan tidak perlu taat karena ini tidak ada syariatnya. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan syariat artinya tidak ada syariat yang melarangnya. Karena kadang-kala para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seorang pemimpin memutuskan sebuah keputusan dalam perkara yang itu menjadi kemaslahatan bagi kaum muslimin, sekalipun syariat tidak ada mewajibkannya, tapi pemerintah menetapkan itu demi kemaslahatan kaum muslimin, dan mengejar atau mendapatkan kemaslahatan ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita taati. Ati'u umara'akum, taatilah para pemimpin kamu selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan pertentangan dengan syariat menimbangnya itu dengan ilmu. Sampai para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama membahas bagaimana jika seandainya sebuah permasalahan ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan pendapatnya adalah A yang benar, sebagian ulama berpendapat pendapatnya B. Jika seandainya pemerintah mengambil salah satu di antara kebijakan tersebut atau perbedaan tersebut, maka kita bagi seorang muslim di sini harus taat. Di sini harus apa? Harus mentaati. Tatkala pemerintah mengambil salah satu di antara pendapat para ulama. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Namun secara umum kita katakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan ketaatan kepada pemimpin ini bukan taat secara mutlak. Berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Ini ketaatannya secara mutlak. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Apapun yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Apapun yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Tapi pemerintah apabila memerintahkan atau melarang, kita lihat terlebih dahulu apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh ditaati. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah tabaraka wa taala berfirman mengisyaratkan apa yang kita jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Dengan fi'il, kata kerja, perintah, fi'il amr. Taatilah Allah. Kemudian Allah mengulang, dan taatilah Rasul. Ada kata kerjanya, fi'il amr. Kemudian tatkala Allah memerintahkan kita taat kepada pemimpin, Allah menggunakan wawul ataf, huruf ataf, dan tidak mengulang kata kerjanya. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Allah tidak mengatakan dan taatilah pemimpin. Kalau kepada Allah dan Rasulnya disebutkan kata kerjanya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Adapun ketaatan kepada pemimpin, Allah mencukupkan dengan huruf waw, huruf pengikut, huruf ataf, yang mengikut kepada ketaatan Allah dan ketaatan Rasulnya. Ini menunjukkan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa ketaatan kepada pemimpin itu mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, seorang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dalam sebuah rombongan perang. Kemudian pemimpin ini marah kepada bawahannya, dia marah kepada bawahannya. Kemudian dia ingin memerintahkan sesuatu yang membuat mereka sulit. Maka pemimpin tadi mengatakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kalian untuk mentaatiku? Mereka mengatakan benar. Maka kalau demikian,
cari kayu bakar. Semua kalian cari kayu bakar dan kumpulkan kayu bakar di sini. Maka semua satuan pasukan sibuk mencari apa? Kayu bakar. Kemudian mereka kumpulkan di tempat yang ditunjuk oleh pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah tersebut. Kemudian setelah kayu bakar itu tertumpuk dalam jumlah yang banyak, maka pemimpin tadi, komandan perang mengatakan, hidupkan api, hidupkan kayu bakar. Maka dihidupkan. Mulailah api membesar. Mulai api membesar. Kemudian setelah api membesar, komandan perang berkata, lompat kalian ke dalam api satu persatu. Kalau perintah yang pertama tadi, iya, ini tidak bertentangan dengan perintah Allah mencari kayu bakar. Taat, mereka cari kayu bakar, kumpulkan di tempat yang ditunjuk. Kemudian tatkala mereka diperintahkan untuk menghidupkan kayu bakar tersebut, mereka juga meyakini bahwa ini tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka hidupkan. Namun tatkala api sudah berkobar, kemudian komandan memerintahkan mereka lompat ke dalam api satu persatu, mereka mulai berpikir. Mereka mengatakan, tidaklah kita berangkat berjihad jauh-jauh dari Madinah kecuali ingin selamat dari kobaran api. Sekarang kita bakar diri kita. Tidak mau kalau ini. Tidak mau. Akhirnya lambat laun emosi komandan mulai mereda. Kemudian cerita ini disampaikan oleh mereka kepada Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau dakhaluha." Kalau seandainya mereka masuk, mau lompat ke dalam api tersebut, maka mereka tidak akan keluar dari api tersebut sampai hari kiamat. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ketaatan, sekali lagi, ketaatan kepada pemimpin tidak ketaatan mutlak. Ya, tidak ketaatan mutlak. Walaupun untuk mentaati seorang pemimpin kadangkala berat. Kadangkala apa? Berat. Karena setiap kita itu punya pilihan. Setiap kita itu punya kecenderungan. Sehingga kadangkala mentaati pemimpin itu berat. Apalagi kadang kalau pemimpin itu kita benci kan. Berat kali taat. Tapi ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taat kepada pemimpin. Kenapa Nabi pesankan hal ini banyak dalam sabda-sabda beliau? Karena memang ini akan mendatangkan kemaslahatan dunia kita. Ya. Mendatangkan maslahat dunia kita. Tatkala kita taat kepada pemimpin. Karena kalau setiap masyarakat tidak mau tunduk kepada pemimpinnya, lalu apa gunanya pemimpin ditunjuk sebagai pemimpin? Apa gunanya? Sama misalnya sholat misalnya. Kita sepakat si fulan kita angkat menjadi apa? Imam. Kemudian antum di belakang tatkala imam ruku antum masih i'tidal, masih berdiri. Tatkala imam sujud antum masih ruku. Apa gunanya sholat berjamaah? Bubar saja kalau demikian. Kan gitu. Jadi imam itu diangkat untuk diikuti kata Rasulullah. Maka kalau seandainya setiap makmum punya pendapat masing-masing, punya gerakan masing-masing, apa gunanya sholat berjamaah? Begitu juga dalam bernegara. Harus ditaati. Sekalipun berat. Sekalipun apa? Berat. Sekalipun harus mengorbankan jiwa sekalipun, menumpahkan darah kita sekalipun, tetap harus ditaati. Berangkat, di sini, jalan. Begitulah seorang itu taat kepada siapa? Pemimpin. Maka aturan Islam dalam menjaga persatuan dan kesatuan itu tidak ada di agama lain. Tapi dengan catatan selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ini dia pagarnya, ini aturannya. Selama tidak ada unsur maksiat, apapun yang diperintahkan lakukan. Sekalipun berat. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala kepada para sahabat yang kala itu berada di rumah beliau? Kala itu Utsman sedang dikepung. Utsman bin Affan sedang dikepung oleh kurang lebih, sebagai riwayat mengatakan 4.000, sebagai riwayat mengatakan 12.000 pemberontak di ibu kota Islam. Beliau sedang dikepung. Pengepungan itu pada awalnya tidak ada niat untuk membunuh, dan tidak terbayang oleh sahabat suatu hari nanti Utsman akan dibunuh oleh pengepung ini, karena mereka hanya sekedar ingin menyampaikan aspirasi mereka, tuntutan-tuntutan mereka kepada siapa?
Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Mungkin bahasa saat ini demonstrasi, menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ada beberapa gubernur yang mereka minta di dalam aspirasi mereka minta untuk dimakzulkan, untuk diturunkan, untuk diganti. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan Utsman yang diprotes oleh mereka saat itu. Akhirnya aksi itu semakin lama semakin liar, sampai pada tingkat memaksa Utsman untuk turun dari jabatan. Turun kata mereka dari jabatan. Letakkan jabatan Anda. Kala itu Utsman bin Affan sudah dapat pesan dari Rasulullah bahwa ada nanti orang-orang, tatkala Allah nanti berikan kepadamu sebuah pakaian, kemudian ada orang-orang yang memaksamu untuk melepas pakaian itu, maka jangan mau kau lepas. Nabi sudah mengisyaratkan bahwa suatu hari nanti engkau akan menjadi seorang khalifah, engkau akan menjadi seorang pemimpin, dan nanti ada sekelompok orang dari masyarakatmu memaksamu untuk turun dari jabatan itu. Kalau itu terjadi, jangan engkau terima. Pertahankan kepemimpinan yang Allah sudah berikan kepada engkau. Maka tatkala aksi mereka sudah liar, mereka paksa Utsman untuk turun daripada jabatan, maka sesuai dengan pesan Rasulullah, Utsman tidak mau. Kalau menurunkan gubernur fulan, Utsman mengatakan, saya akan ganti, kata Utsman. Saya akan ganti. Kalau kebijakan-kebijakan ini saya akan rubah. Tapi kalau saya turun dari jabatan, pesan Rasulullah tidak boleh. Itu yang dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai aksi semakin brutal. Kala itu para sahabat menjadikan diri mereka sebagai pagar hidup di rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala, di dalam rumah Utsman untuk menjaga keamanan dan keselamatan beliau. Utsman sendiri kala itu tidak mau mengerahkan pasukan karena menumpas 4.000 atau 12.000 itu butuh apa? Pasukan. Sedangkan pasukan Islam itu jumlahnya ratusan ribu sebenarnya. Islam saat itu bukan dalam kondisi lemah yang tidak ada pasukan, tidak ada penjagaan. Tapi Utsman sendiri melarang, jangan gara-gara mempertahankan aku seorang sehingga terjadi pertumpahan darah di kota Madinah. Aku tidak mau, kata Utsman bin Affan. Sehingga para sahabat maksa diri waktu itu, ada 700 sahabat dan anak-anak sahabat masuk ke Utsman bin Affan. Mereka ingin membela Utsman. Apapun yang terjadi, engkau tidak akan bisa disakiti oleh mereka kecuali kami semuanya terbunuh. Kala itu Utsman bin Affan berkata, apakah kalian masih menyadari aku, masih meyakini bahwa aku adalah khalifah kalian yang harus kalian taati? Semua sahabat mengatakan dia. Maka Utsman bin Affan mengatakan, kalau memang kalian masih meyakini aku adalah pemimpin yang harus kalian taati, saat ini juga aku perintahkan kalian menyarungkan pedang-pedang kalian dan pulang ke rumah kalian masing-masing. Berat tidak itu? Berat. Tapi begitulah mereka, karena mereka melihat dan mendengar Rasulullah SAW berpesan, taati pemimpin kalian, maka akhirnya mereka pulang mereka. Walaupun berat, konsekuensinya berat, mereka tahu ini keselamatannya akan terancam. Tapi ini perintahnya. Aku, kata Utsman, tidak mau ada seorang pun yang tertumpah darahnya gara-gara membela. Pulanglah. Karena memang Utsman sudah mendengar secara detail dari Rasulullah, beliau akan dibunuh. Beliau hanya tinggal nunggu waktu saja. Sudah tahu beliau dibunuh, maka beliau mengatakan, jangan bela aku, pulang semuanya. Karena Nabi secara terperinci sudah menyampaikan hal itu secara terperinci, sampai disebutkan lama sekali Nabi berbicara berdua empat mata dengan Utsman bin Affan. Kemudian tatkala Utsman keluar dari rumah Nabi, wajah beliau sudah berubah pucat. Sudah diterangkan ini yang akan terjadi, jadi engkau harus lakukan. Itu sudah dipegang oleh beliau. Tapi itu tidak diceritakan, beliau tidak kowar-kowar dengan sahabat yang lain. Beliau diam. Beliau bersabar menanti takdir yang Allah tentukan untuk beliau. Sampai Abdullah bin Abbas kala itu mengatakan, saya tidak mau ya Amirul Mukminin. Maka marah besar Utsman bin Affan. Marah besar Abdullah bin Abbas, jamaah haji, karena waktu itu musim haji. Jadi mayoritas para sahabat itu berangkat haji semuanya. Abdullah bin Abbas, kaum muslimin itu butuh amir haji. Kalau tidak ada pemimpinnya, susah mereka nanti di sana. Berangkat kau sekarang, gantikan posisiku sebagai amir haji, karena aku tidak bisa keluar, dikepung oleh mereka. Maka dengan berat hati, kala itu Abdullah bin Abbas mengatakan, lebih bagus saya mati membelamu di sini daripada saya melaksanakan ibadah haji tahun ini. Maka marah besar Utsman, kata Utsman, pergi engkau pimpin jamaah haji tahun ini. Maka akhirnya dia keluar dari rumah. Jadi mentaati pemimpin itu bukan perkara yang
ringan. Apalagi kalau pemimpin itu kadang-kala kita benci. Apalagi kadang-kala pemimpin itu bukan pilihan kita pula, kan gitu. Sehingga semua yang dilakukan itu salah. Maka ini yang dipesankan Nabi, ati'u umara'akum, taati pemimpin kamu selama tidak memerintahkan kepada apa? Maksiat kepada Allah. Beginilah Islam menjaga negara, kedamaian, ketentraman. Taati selama dia yang terpilih, taati. Nah, nanti kalau antum yang terpilih, antum ditaati gitu. Jadi sabar saja, taati saja ya, selama tidak ada unsur maksiat kepada Allah. Kalau antum lihat mungkin kebijakan yang salah, ya temui. Kalau bisa antum temui 4 mata antum cerita. Ya, pelan-pelan sampaikan, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, kan gitu ya. Apa kata Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala tatkala mereka mengkritik Usama bin Zaid, apakah engkau tidak pernah menasihati Utsman yang mungkin agak silap dalam kebijakan-kebijakannya? Maka Usama bin Zaid mengatakan, apakah setiap aku nasihati dia aku berkawar-kawar di luar? Aku sampaikan kepada kalian. Padahal Nabi kita yang mulia SAW bersabda, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, yang dianggap salah, maka hendaknya dia pegang tangan pemimpin tersebut dan berbicara diam-diam 4 mata dengan pemimpin tersebut. Kalau diterima, itulah maksud tujuannya. Kalau tidak, berarti ia telah menunaikan apa? Kewajiban. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya aturan ini tidak dijalankan, maka yang terjadi adalah kerusuhan di sana sini. Terjadi adalah kerusuhan, ya, di mana setiap kelompok manusia tidak mau taat, kemudian menentang. Kadangkala penentangan atau pemberontakan itu dengan lisan, ada yang dengan lisan, mungkin yang punya mental mulai dengan senjata, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya terjadilah kerusakan di dalam sebuah negara. Padahal Nabi sudah berpesan, wa ati'u umara'akum, taatilah para pemimpin kamu. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada bab yang ke-7, babul yakin wat tawakkul, bab yakin dan tawakal insyaallah taala. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.